Shalom umat Allah yang terkasih, terutama umat paroki Sidikalang. Hari ini Sabtu 18 September 2021. Injil yang kita renungkan ialah Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Yesus berbicara hari ini tentang kisah perumpamaan. Yesus bicara tentang perumpamaan supaya pendengarnya itu lebih memperhatikan. Karena manusia terbiasa melatih pikiran mereka pada ucapan yang samar dan meremehkan apa yang jelas. Dan supaya mereka yang tidak layak jangan menerima apa yang diucapkan secara mistik. Karena perjalanan singkat, Yesus menceritakan perumpamaan itu di luar sambil berjalan di luar rumah, tetapi di dalam rumah ia menjelaskan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Penabur itu tidak lain ialah anak Allah yang keluar dari pangkuan bapaknya ke tempat yang belum pernah didatangi, yaitu datang ke dunia supaya dia menjadi saksi kebenaran. Dengan tubuh Yesus mendekati kita. Karena dia ingin mendamaikan manusia, maka ia pergi keluar dari rumahnya, menemui mereka, bicara dengan mereka. Jadi Yesus pergi untuk menabur. Yesus tidak pernah berhenti menabur benih yang baik dalam hati kita. Nah, lalu ada dua golongan penerima benih. Yang pertama, mereka yang layak untuk menerimanya, yaitu mereka yang layak untuk panggilan surgawi, tetapi jatuh dari kasih karunia karena kecerobohan, karena kemalasan. Yang kedua, golongan mereka yang memperbanyak benih, yang menghasilkan buah yang baik. Penabur itu, para saudara, menabur sebagian ke pinggir jalan. Karena dia yang menabur mengajarkan firman yang benar, tetapi firman jatuh dengan cara yang berbeda atas pendengarnya. Sehingga beberapa di antaranya jatuh di pinggir jalan dan diinjak-injak, dan burung-burung di udara pun memakannya. Inilah jalan yang sering dilalui roh-roh jahat. Ada lagi beberapa yang memiliki keyakinan, tetapi keyakinan itu tidak berakar. Beberapa kemudian benih jatuh di tanah bebatuan, dan segera sesudah tumbuh, ia layu karena kekurangan kelembapan. Batu itu merupakan hati yang keras dan tak terpecahkan. Sementara yang jatuh pada semak duri ialah mereka, yaitu orang-orang yang karena ketamakan, keinginan, kesenangan, dan perhatian duniawi membuat benih yang telah ditaburkan di dalamnya tercekik, tidak memiliki tempat. Perhatian hidup saat ini seringkali tidak mengizinkan benih itu untuk menghasilkan buah. Memang tidak mungkin mengubah batu menjadi tanah, di pinggir jalan juga. Tetapi dengan semak masih bisa dibersihkan. Dan yang menghasilkan buah yang baik ialah tanah yang subur. Tanah adalah lambang dari jiwa, dan yang subur itu bahwa jiwa kita bebas dari kecemasan, sehingga ia akan mengakar dalam dan pada waktunya, dan itu akan menjadi sembuh. Yesus selalu mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Mendengar mengarah pada pemahaman atau pengertian. Jadi Tuhan menggerakkan kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh arti dari perumpamaan yang diucapkan. Para saudara, kita tidak boleh memiliki gambaran deterministik, bahwa beberapa orang pasti binasa, ditakdirkan untuk binasa, yang lain selamat. Tidak. Namun ada yang dibentuk sedemikian rupa sehingga kehendak mereka mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Bagi mereka yang tidak layak untuk itu, perumpamaan ini diucapkan dengan samar-samar. Mereka melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mengerti. Bagi orang-orang yang seperti ini, setelah mendengar misteri Allah, bisa saja membuat mereka makin membenci, sebab mereka yang mengerti tetapi tidak dilakukan, tidak melakukan, akan dihukum dengan lebih berat. Jadi para saudara, rupanya ada pendengar yang bodoh, ada pendengar yang lemah, dan yang lain ada pendengar yang menjadi budak kenikmatan hal-hal duniawi. Urutannya di pinggir jalan, di batu, dan di duri itu tepat. Karena pertama-tama yang kita butuhkan ialah ingatan, ya. Supaya firman itu kuat, maka dia butuh ingatan. Lalu ketabahan lawan dari batu, ya. Bahwa batu yang tidak berakar, kita harus tabah. Dan kemudian penolakan akan hal-hal duniawi, simbol perlawanan atas semak duri tadi. Ada yang tidak memelihara firman, iblis mencabut, iblis mengambilnya.
Ada yang memelihara firman tetapi tidak sabar menahan serangan dan pencobaan. Ada yang memelihara firman dan mulai mengakar tapi tercekik karena kekhawatiran dan kekayaan. Sedangkan tanah yang baik kemudian berbuah, menghasilkan banyak buah. Dan itu diperoleh melalui kesabaran, menanggung dengan sabar penganiayaan, serangan, dan godaan. Sesungguhnya sesudah menerima cambukan itu, orang-orang yang tanahnya subur akan merasakan sukacita surgawi. Mari kita berjuang, mari kita memohon, mari kita berdoa supaya tanah hati kita semakin subur. Tuhan Yesus memberkati.